Saya sudah langsung nggak bisa ngomong saya. Udah. Saya nyaris tidak mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau saya perlu gunting itu saya hanya ngatungkan tangan ini. Saya selalu minta obat bius. Gitu. Barangnya ada, itu barangnya ada. Dan perawat yang bantu saya akan menyiapkan itu. Tapi mereka yang mengatakan, nggak usah dok. Selamat datang kembali di Pacelaton dan saya Lulu Rahadi. Kembali kita bersama-sama di Pacelaton ya. Apa yang akan kita dengar hari ini adalah dari tanah yang ribuan kilometer jauhnya di sana, Gaza. Kita sudah sering dengar di berita dan angka-angka juga terus bertambah. Bahkan di bulan Februari lalu kita dengar ada gencatan senjata, namun tampaknya hanya bertahan dihormati selama 2 minggu. Dan setelahnya masih saja kita belum dengarkan suara-suara perdamaian dari tanah Gaza. Dan tamu saya kali ini di Pacelaton ya, kita akan berbincang bersama, kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang relawan, seorang dokter dari Yogyakarta, dari Indonesia yang membawa suara perdamaian, di sana juga memberikan bantuan, bukan hanya bantuan secara medis, tapi tampaknya bantuan berupa support itu juga sangat sekali mereka harapkan. Selamat datang, di sini ada Dr. Taufik. Selamat datang di Pacelaton di RRI, dokter. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hoir. Baik. Nah, kali ini ada Dr. Taufik ya, seorang dokter yang memang beliau ini berangkat ke Gaza dan tiba di Indonesia persis sebulan sebelum gencatan senjata. 2 minggu sebelum gencatan 2 minggu senjata. sebelum gencatan senjata itu di bulan Januari itu tiba di Indonesia. Dan kita akan banyak dengar ceritanya juga bersama seorang relawan yang saat itu juga sebelum Dr. Taufik di sana, tamu saya ini sudah duluan ada di sana, ada Mas Nanang. Mas Nanang apa kabar? Baik, terima kasih. Baik ya, Mas Nanang juga hampir mirip ya, satu tim juga ya dulu ya. Iya, saya di bulan Maret Bulan Maret 2024. 2024. Iya. Dan Dr. Taufik pada saat itu Nah, belum. Saya Belum bulan ya? November baru masuk. bulan Gaza. November baru masuk, Gaza. tiba di Indonesia bulan Januari. Januari. Dari November, Desember full saya di sana. Jadi sesudah menunggu 5 EMT diberangkatkan baru nyangkut saya. Baru nyangkut. Tapi apa sebenarnya yang mendorong Dr. Taufik itu akhirnya pengen berangkat ke sana gitu? Ya, mungkin ceritanya agak panjang ya. Pertama tentang keterkaitan dan ketertarikan saya dengan Palestina itu sudah bahkan sejak SD mulai membaca surat kabar, kemudian intensitasnya meningkat ketika SMP, apalagi sesudah masuk perguruan tinggi kebetulan menjadi seorang dokter itu. Ketertarikan saya kepada negeri Palestina ini semakin menjadi-jadi dengan melihat bagaimana mereka menderita, bagaimana mereka dihancurkan oleh Zionis Israel. Jadi ada rasa yang setiap kali mendengar nama Palestina itu rasanya itu mau nangis gitu. Dan itu nggak bisa tertahan, nggak bisa saya tahan, itu terutama sekali kalau pas kebetulan saya pembimbing haji dan umroh ya. Jadi kalau pas di Tanah Suci, Imam Masjidil Haram membaca doa untuk memohon Allah membantu para mujahid yang ada di Palestina gitu, udah nggak bisa ditahan, itu tangis itu pasti. Jadi kalau mendengar doa untuk Palestina itu nangis. Bahkan mendengar lagu tentang Palestina aja, saya bisa menangis. Nah, ketika kemudian saya sudah menjadi dokter, itu memang saya tertarik dengan kerelawanan. Jadi hampir di setiap bencana itu pada hari-hari awal saya pasti sudah ada di lokasi itu dengan tim apapun gitu. Sering saya dengan tim Mercy ya, teman-teman Mercy Jogja, kadang dengan teman-teman tim bantuan medis mahasiswa di FKUII karena saya kebetulan ngajar di sana. Di UI. Ya, jadi
hampir pada hari-hari awal tuh selalu saya di sana sejak gempa Pariaman ya, gempa Padang itu ya, kemudian gempa PD Aceh, Lombok dan tsunami Palu. Hampir setiap bencana saya. Nah, puncaknya adalah Gaza ini. Ya, sehingga ketika kami mendapat mendapat kesempatan untuk berangkat ke sana, ya Bismillah, saya niatkan untuk berangkat. Ya. Itu ceritanya, jadi memang agak panjang. Panjang. Tapi gimana keluarga merespon pada saat dokter akan berangkat ke tanah konflik gitu? Ya, memang ada wawancara khusus berkaitan itu karena Mercy mensyaratkan kalau relawan berangkat maka keluarganya harus mengizinkan. Jadi istri saya, anak-anak saya harus mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan, Mercy tidak mau memberangkatkan karena memang risikonya kalau sudah berangkat ke sana ya tidak ada siapapun yang bisa menjamin keselamatan siapapun di sana. Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan pada waktu presidium mewawancarai saya dan istri adalah bahwa Dr. Taufik tahu kan ini negeri konflik, di sana ada perang, dan kita semua tahu bahwa Israel itu paling tidak peduli dengan aturan, sehingga siapapun bisa jadi korban, bahkan termasuk petugas-petugas dari PBB. Gimana pendapat Dr. Taufik? Ya, saya bilang, ya saya kira saya dengan presidium sama pendapatnya bahwa kalau saya di Gaza mati, entah ketembak peluru, entah kena ledakan bom, itu seandainya saya tidak berangkat, saya akan mati juga di Jogja. Entah keselak onde-onde atau karena kecelakaan ketabrak becak, Allah alam. Tapi bahwa saya mati, maka pada detik yang sama, nggak mungkin mundur, nggak mungkin maju, saya akan mati. Entah di Gaza, entah di Jogja, jadi nggak masalah. Saya mau mati di mana saja, dan istri saya mendengarkan, insya Allah dia juga siap. Jadi karena itu jadi paham gitu. Jadi merinding loh saya, Dok. Merinding. Ya memang kan gitu kan. Di Al-Quran udah dijelaskan bahwa kalau saat ajal tiba maka tidak akan bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walau sedetik pun gitu. Makanya jadi tidak masalah mau mati di mana gitu. Nah, terus pertanyaannya presidium waktu itu, ya kalau mati nggak apa-apa dok, kalau cacat. Ya saya bilang juga gitu bahwa saya lihat di TV itu di Gaza banyak pemuda-pemuda yang tidak cacat. Tapi di Jogja itu saya tahu pasti itu karena saya dokter bedah itu. Saya berkali-kali saya motong kaki pemuda di Jogja, walaupun dia tidak pergi ke Gaza, tapi kakinya saya potong juga gitu. Artinya kalau Allah harus mentakdirkan bahwa kaki saya putus entah di Gaza atau di Jogja, nggak masalah juga. Ya, gitulah gitu. Kalau perasaan dokter pada saat tiba di sana, itu apa yang dirasakan? Awal tiba di sana? Waktu awal tiba pertama itu, selain rasa syukur bahwa saya bisa masuk ke negeri itu, yang saya lihat adalah kehancuran yang nyaris komplit. Di beberapa media saya sampaikan bahwa menurut nalar saya, menurut logika saya, 1 tahun dalam keadaan seperti ini, nggak masuk akal bahwa ada orang yang masih bertahan di sana. Karena kehancuran itu nyaris 100%. Melewati 2 musim dingin. Yang saya waktu meninggalkan Gaza, itu suhu di Yordan itu 4 derajat Celcius. Yang itu kalau saya di dalam ruangan itu, saya pakai jaket double. Di kamar operasi itu saya pakai jaket, pakai baju komplit, baru pakaian operasi. Itu baru bisa. Mereka itu, warga yang ada di sana itu, bahkan ada yang tidak punya baju dingin. Anak-anak kecil tuh lari-lari itu pakai kaos lengan panjang biasa gitu. Saya nggak bayangkan musim dingin dengan suhu sampai mendekati 0, tanpa baju dingin, tanpa pemanas ruangan di rumahnya, tanpa listrik, tanpa pasokan makan yang cukup, dan mereka sudah bertahan 1 tahun.
Itu saya nggak bisa nerima itu. Kalau nggak ada peran tangan-tangan Allah dalam hal itu, nggak mungkin mereka bertahan. Itu yang saya rasakan pertama. Tidak Dan masuk akal gitu ya, nggak Dok? masuk akal. Dan kemudian saya lihat itu selama saya 2 bulan di sana. Bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menyikapi apa yang terjadi. Dan eh, kalau ada yang saya tidak ingin lupakan, itu adalah pelajaran yang saya terima dari mereka, bahwa dalam kondisi seperti itu, mereka itu kalau ditanya bagaimana kabarnya, gimana, apa yang Anda rasakan itu 3 kata yang selalu mereka ucapkan untuk menyikapi apapun yang terjadi adalah Alhamdulillah, khair, insya Allah. Yang kalau di Indonesia itu kira-kira Alhamdulillah, pasti ini baik kok. Pasti ini baik, insya Allah. Jadi kalau habis ada ledakan dari Gaza, Oh, baik. langsung kita terima aja. Ya, Atau- boleh. Kita akan terima saluran telepon dari orang Gaza ya, Dok ya? Ya, ini telepon dari Gaza. Iya, Ya. boleh. Mumpung pas mereka telepon, jadi kita Ya. tidak yang bisa di Halo. loudspeaker, dokter. Hi Doctor, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, عليك. كيف Hi حالك؟ Doctor, how are you? ها؟ الحمد لله الحمد لله كيف حالك؟ بالخير الحمد لله. محمد, هنا Miss Lulu and Mr. Nanang from Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta, Indonesia, from Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Yogyakarta. Mas Nanang bisa langsung sapa dia? Ya. Okay. Eh, Assalamualaikum, Brother Muhammad. Yes, Nanang here with Dr. Taufik, and we are now in a podcast with RRI Yogyakarta. And can you tell me the situation in Gaza right now? putus. Putus ya. Iya. Sinyal. Baik, Sinyalnya kita jelek akan kebetulan dia. coba lagi ya. Nanti kita cek. hubungi ya, kita cek. Oh, ini sudah telepon lagi. Belum. Oh, belum. Baik. Tapi ini saya juga ingin tanya Mas Nanang ya. Mas Nanang dalam periode waktu yang berbeda ya ke sana sebelum Dokter Taufik ya pada saat itu ya. Pada saat tiba di sana juga apakah merasakan hal yang sama dengan Dokter Taufik yang keadaan yang sebenarnya tidak masuk akal gitu? Iya, karena memang situasi di Gaza itu kan sebenarnya the most dangerous is the most political ya. Saat itu saya masuk ke Gaza itu masih melalui Rafah, Mesir. Jadi Jordan saat itu belum dibuka. Saat masuk ke Gaza situasinya di Rafah relatif lebih longer daripada periodenya Dr. Taufik. Jadi kami masih bisa sourcing logistik dan kami masih bisa masukkan ke dalam seperti itu. Dan tapi 7 kali 24 jam pantauan drone dari IDF dari Israel itu memantau kami dari atas. Kemudian movement kami juga sangat terbatas. Dan kemudian di fasilitas medis yang ada saat itu kami bekerja di Rafah di sisi selatan Gaza relatif sama dengan yang dialami oleh Dr. Taufik. Jadi persediaan medis terutama bahan habis pakai, anestesi itu juga terbatas. Akhirnya memang kami prioritaskan untuk anak-anak yang untuk bisa mendapatkan anestesi dan juga bahan makanan juga sangat mahal. Jadi di Gaza saat ini memang sedang terjadi hyperinflation. Jadi kalau kita membeli di Gaza seperti itu, satu ayam utuh itu mungkin harganya kalau di rupiah bisa 450.000. Kemudian untuk telur itu per butir, waktu saya pertama kali masuk ke sana masih 40.000, kemudian naik Satu jadi butir. per butir, jadi nggak bisa Waktu beli saya di sana, kiloan. itu 1 butir telur harganya 75.000. 75, 80. Ya. Mahal sekali. Satu. Kita Jadi- makan telur itu. Jadi nggak tega minta sama bagian buat goreng telur gitu, nggak tega. Iya. Jadi memang ya saya self sufficient dari tim memang harus benar-benar diperhitungkan karena kita masuk pun juga ini ya sangat sulit karena kuota yang selalu dibatasin dan begitu pun untuk keluar itu juga
uh, saya ACC dari IDF dari saya juga sangat terbatas gitu. Dan kebetulan Mas Nanang ini kan pernah kuliah di jurusan hubungan internasional ya. Iya. Tapi apa yang sebenarnya membuat Mas Nanang tuh terdorong untuk berangkat ke sana gitu? Iya, karena memang sebenarnya situasi di Gaza ini kan suatu yang kondisinya paling sulit ya yang dialami saat ini, dan kalau bisa dibilang mungkin Gaza ini ya the second Holocaust aja yang terjadi. Itu memang sudah menjadi tragedi kemanusiaan terberat yang terjadi di abad ini, dan ya tentu itu menjadi dorongan altruistik ya bagi kita semua, dan hal itu kemudian bersambut karena kebetulan saya ada di Mercy dan diamanahkan untuk bisa berkontribusi, ya tentu kesempatan yang baik itu saya ambil. Jadi penyelamatan apa saja sih dokter yang dokter lakukan pada saat di sana gitu ya? Dari rentang waktu bulan Oktober akhir sampai sebelum pulang itu. Selama 2 bulan di sana, tim kami melaksanakan operasi lebih dari 150 operasi besar yang hampir semuanya adalah karena korban penembakan dan ledakan. Ya, hampir semuanya. Jadi, dan di sana kami tidak seperti di sini ya. Kalau di sini kalau untuk buka perut itu prosedurnya Anestesi. banyak banget gitu, ronsen, segala macam-macam gitu. Kalau di sana enggak, ada ledakan bom der gitu, setengah jam kemudian UGD penuh, ramai, kita pilih pasien. Itu cukup melihat ada luka kecil di perutnya kesakitan, udah buka, pasti ada masalah. Dan alhamdulillah dari sekian banyak operasi yang kita lakukan itu, alhamdulillah tidak pernah kita melakukan operasi negatif, artinya menduga sesuatu dan ternyata tidak gitu. Alhamdulillah enggak, walaupun sekali lagi dengan peralatan pendukung diagnostik yang memang kita sangat terbatas gitu. Jadi ada hal-hal yang operasi-operasi yang kita lakukan dengan sangat terbatas. Saya pernah operasi patah tulang paha dengan penerangan hanya HP. Dan Ya, itu bisa. lampu HP ya, karena ya tengah-tengah operasi listriknya mati gitu. Dan kalau listrik mati kita nggak pernah tahu kapan nyalanya gitu. Bisa jadi besok, bisa jadi besoknya lagi, dan operasi kan harus diselesaikan gitu. Jadi ada teman yang pegang HP gitu, operasi kita selesaikan. Alhamdulillah gitu. Jadi keterbatasan itu sangat-sangat membuat kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Ada operasi tanpa oksigen dan sebagainya, terutama waktu di Gaza Utaranya. Karena jangankan kok bahan-bahan kayak gitu, waktu kita masuk ke Gaza Utara itu, di sana saya 1 minggu tidak ganti sama sekali. Tidak ganti baju maksudnya? Tidak ganti baju, mulai dari baju luar sampai celana dalam 1 minggu nggak ganti. Karena memang tidak boleh bawa. Jadi semua bekal kita itu di checkpoint oleh tentara Israel, tinggal. Anda boleh terus ke utara, tinggal semua barang bawaan, atau Anda pulang. Dan alhamdulillah tim kami semuanya sepakat, walaupun ada cewek-cewek itu. Gimana? Berangkat. Jadi kami sekali lagi 1 minggu nggak ganti baju. Hanya dengan baju yang kita pakai di badan pada saat kita melewati checkpoint itu, dan waktu kita pulang dengan baju itu juga. Jadi memang baju aja nggak boleh masuk, apalagi makanan. Wadah, nggak ngimpi kita. Jadi betul-betul suasananya sangat-sangat tidak bisa dirasakan lah, kecuali kalau kita ada di sana gitu. Kita nggak bisa bayangkan kalau Mbak Lulu dengar lihat berita saja sudah ngeri gitu. Di sana kita yang alami di sana jauh lebih mengerikan lagi. Ya, itu kira-kira. Jadi selama di sana hampir 2 bulan, kami tim hampir tidak mengenal sinar matahari. Kenapa itu?
kami ada di dalam ruangan kerja. Ketika tidak ada kerjaan, kita kalau mau keluar gitu, mau jalan gitu, itu di pintu sudah diingatkan oleh teman-teman petugas rumah sakit, "Dok, itu bukan wilayah yang aman. Di Gaza City itu masih ada toko roti yang buka. Jaraknya cuma sekitar 100 meter dari rumah sakit tempat kami tinggal. Ketika teman-teman pengen ya sekali-sekali lah jajan roti gitu, mau keluar, diperingatkan itu, "Dok, itu bukan daerah yang aman." Ya karena memang tidak ada daerah yang aman. Bom Israel dari drone itu dijatuhkan di mana saja, mau di tengah pasar, mau di masjid, mau di awas, terserah dia gitu. Jadi memang tidak ada tempat yang aman. Ya akhirnya nggak jadi keluar kita, lebih baik masuk lagi. Gitu. Masuk lagi, jadi nggak selama hampir 2 bulan. Saya ingat tuh saya keluar yang agak lama itu 3 kali untuk pembagian bantuan makan. Jadi kami dari Mercy menyalurkan bantuan makan di pengungsian itu untuk sekitar 2.000 jiwa yang ada di satu kamp pengungsian. Nah, kami membagikan bubur kacang di sana. Kami yang cowok-cowok ikut ngawal pembagian itu, yang cewek-cewek enggak. Dan itu 3 kali kami keluar itu. Lebih dari itu kami ada di dalam ruangan. Dan memang tiap hari itu ada ledakan dan tembakan itu, Dok? Ledakan itu terdengar mulai dari biasanya sekitar jam 4 menjelang subuh. Itu mulai ada bom, tembakan-tembakan itu sampai sekitar jam 11 malam. Jam 11 sampai jam 4 itu saya nggak ngerti kenapa kok tidak terdengar. Mungkin tentara Israel kesel dan pengen tidur juga. Ya. Atau mungkin salah tahajud, saya nggak tahu. Tapi jam 11 sampai jam 4 itu, tapi begitu menjelang subuh itu mulai di Gaza City kedengaran masih agak jauh, mungkin jarak 1 kilo gitu, 700 meter gitu. Tapi ketika kami di Gaza Utara, ledakan bom dan tembakan itu sudah mengenai rumah sakit. Jadi bom itu jatuh di halaman rumah sakit, tembakan itu kena jendela. Jadi waktu di Gaza Utara kita sudah nggak bisa menikmati lagi karena kita berada di tengah-tengah target. Jadi rumah sakit sudah jadi target serangan. Ya, kita akan coba lagi telepon. Kita coba telepon lagi ya. Ya, kita akan coba telepon lagi. Namanya Muhammad. Ya, Muhammad. Muhammad. Baik. Beliau adalah mitra kerja. Ini. Assalamualaikum. Muhammad, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa saat ini. Muhammad, can you tell us what is the current situation right now in Gaza? Hi, how are you? Bismillahirrahmanirrahim. About the situation now, actually, now, as you know, Israel occupation every time tell us will attack the Gaza City, but you know this is a hard situation now. If we can move to south or stay in Gaza City, we don't know now. But about the food aid, until now, everything not valuable. But Israel allowed to help to transfer the food aid like 70 truck every day. But you know this is not enough for all Gaza people because Gaza people need like daily 500 truck from food aid. 800 for each day. 500 daily. 500. 500 truck. All right. So, I'm right now with Dr. Taufik, and we are now during a podcast. Can you give us a message to Indonesian people?
Oke. Putus lagi. Putus lagi. Kita Ya. coba lagi, nanti kita ingin tahu sebenarnya. Oh, ini masih tersambung. Ya, ini tersambung lagi. Nah, ini Ya. tersambung lagi. Assalamualaikum brother. Oke, coba bisa ditanyakan apa? Ini mungkin kalau misalnya sesuatu hal yang diimpikan ya, tentang perdamaian. Walaupun kemarin kita sudah dengar ada gencatan senjata, tapi rasa rindu akan perdamaian itu seperti apa perasaannya? Brother, could you tell us how do you miss the peace situation in Gaza, like before the war? Before the war, Yes. How do you before the war was how do you miss the how do you miss the peace situation in Gaza? in what situation before the war, like this. Yes, like the situation before the war and compared to the current situation. I cannot compare before the war and now. All right, brother. Brother, I cannot hear you. But you mean like what about the Terputus lagi. Iya, Putus lagi. emang Kita akan coba lagi. kurang. Iya, memang. Ya, Iya, nanti dapetnya. kita coba lagi ya, Dok ya. Iya, karena memang di sana jaringan Internet dibatasi. internetnya juga pertama sangat terbatas, juga kadang-kadang jaringannya mungkin baik, tapi karena listriknya putus, jadi nggak bisa juga gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa kehilangan kontak dalam waktu yang sangat lama sekali gitu. Sehingga ketika kami di sana juga keluarga itu ya dari awal sudah kita pesan, Pak, kalau tidak ada kontak ya doakan saja mudah-mudahan kami selamat, cuma gitu aja. Ya karena kalau kita pernah 2 hari sama sekali tidak bisa kontak, nggak bisa ngasih kabar, nggak bisa dan sebagainya. Ya. Apalagi kalau di Gaza Utara, gitu. Kalau dia pakai Nomor lain. nomor lain, mudah-mudahan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mr. How are you? Alhamdulillah. Well, okay. No. It's better. Okay. Yeah, assalamualaikum brothers. Hi, brother. Can you tell us how do you miss the peace situation, like your message to innocent people? How do you miss the People in the world, peace? not only Indonesia. How can you give us a message? You mean about the situation before the war, yeah? Yes. How do you miss the peace and what's your message to the world? Actually, the people here need so much to come back for Hindu team. The Hindu team, like we can wake up every day and go to the job, go to the work, and take a holiday like this. But now we under the war. We cannot come back to our routine. Like if we want to make a holiday with our family, we will come back to our job. A lot of people here lost all of job, all of work, now under hard situation, as you know. Yeah. Thank you so much. We are praying for your safe. We are praying for you and your family, and hope we can meet. Thank you. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Ahmad. Yes, sir. Oke. Ma'assalamah. Ila liqa, insyaallah. Itu teman dari Tadi berapa tembakan tadi? Hari ini ada serangan, berapa serangan tadi? Dia sampaikan yang di awal tadi? Jadi jumlah operasi. Jumlah operasi ya, ya. 150 ya. Ya. 150.000 150 operasi besar selama kami 2 di sana. bulan. Ya. 2 bulan ya, Dok? Iya. Ada perasaan takut pada saat itu, Dok? Yang paling takut? Atau mungkin pengalaman yang memang benar-benar
operasi yang memang ini harus dilakukan, sedangkan itu benar-benar tidak mungkin. Kalau tadi kan dokter cerita mati lampu nih, ada yang lebih ini merasa di situ harus yang benar-benar mungkin perjuangkan lebih operasi ini harus berhasil. Saya teringat dua operasi. Yang pertama itu dua-duanya ketika kami di Gaza Utara, ya, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Pada hari kedua kami di sana, itu ada bom meledak di depan UGD persis, dan salah satu korbannya adalah staf rumah sakit. Jadi radiografer dari rumah sakit itu yang baru mau memeriksa ronsen, terkena ledakan dan mengalami perdarahan yang hebat sekali. Jadi dalam hitungan hanya beberapa menit, dia langsung kami masukkan ke kamar operasi, dan saya dan tim yang lain langsung melakukan operasi. Karena itu staf rumah sakit, jadi manajemen rumah sakit, direktur dan wakil-wakil direktur kumpul semua nunggu di situ. Kami berusaha untuk menghentikan perdarahan, kemudian kembali menambal pembuluh darah yang bocor itu. Ketika operasi, mungkin hampir 3 jam operasi selesai, paginya kami dengan was-was itu memonitor itu kaki jadi dingin apa tetap hangat gitu. Kami raba hangat gitu. Tapi ketika kami periksa dengan pemeriksa saturasi dari oksigen di ujung-ujung jari kakinya dengan pulse oximetry itu, hasilnya negatif gitu. Jadi kaki yang kanan bagus, kaki yang kiri negatif gitu. Tapi suhu raganya hangat gitu. Kita ganti alat seperti itu terus gitu. Jadi kita sempat pada hari pertama itu, sampai akhirnya sesudah beberapa kali nyoba itu tiba-tiba muncul gitu. Waduh, itu rasanya itu plong gitu kan. Jadi ini staf yang biasa bantu kita gitu. Jadi plong gitu. Itu ada bahasanya rekan dokter yang tadi saya ceritakan ya, dokter Asma itu, dokter Putri, dokter umum yang membantu dan kita ajari untuk operasi itu. Dia itu dengan bahasanya yang saya sempat ketawa itu. Dia katakan, aku akan menghangatkan hatiku dengan kehangatan kaki temanku ini gitu. Jadi dia pengen meraba kehangatan kakinya untuk menghangatkan hatinya. Itu sampai mau ketawa. Aduh, bahasanya puitis juga gitu. Itu yang pertama. Alhamdulillah dia selamat dan kakinya tidak harus diamputasi, ya. Terus yang kedua adalah ada seorang gadis. Jadi ketika kami datang ke Gaza Utara itu, warga datang menyambut kami kayak rakyat Indonesia nyambut timnas lah, ya. Walaupun nggak pernah menang itu, tapi kalau nyambut timnas kan heboh gitu ya. Nah ketika kami datang itu, warga itu tiba-tiba muncul menyambut kami, mengucapkan selamat datang, sampai akhirnya kami diamankan oleh security rumah sakit, karena kalau tidak nggak bisa masuk rumah sakit kami. Masuk. Nah sejak pagi pertama itu ada 2 orang gadis, yang satu umurnya 3 tahun, yang satunya 5 tahun. Itu nunggu kami di depan itu, dan kalau saya keluar dari kamar saya, mereka nyambut, selamat datang, how are you, Indonesia, I love you. Ya, dia bisanya ngomong itu, jadi tiap hari yang diucapkan cuma itu aja gitu. Setiap hari dia minta foto bareng, minta selfie, setiap hari. Sampai sehari menjelang kita dievakuasi paksa, 2 gadis kecil ini setiap kali kita keluar kamar, mereka nyambut kita. Sampai di sehari sebelum kami dievakuasi paksa itu, ada bom yang meledak di halaman rumah sakit. Meledak di halaman rumah sakit, kira-kira habis asar gitu. Salah satu korbannya adalah 2 gadis ini. Yang umur 5 tahun itu namanya Sabira, langsung meninggal di ICU, hancur. Kemudian yang umur 3 tahun itu saya sempat melihat di UGD, karena wajahnya hancur, punggungnya ngelupas, jadi otot punggung itu ngelupas itu, sama kakinya patah kiri kanan. Saya ngelihat anak ini, udah langsung masuk kamar operasi gitu.
kebetulan saya yang memandani teman-teman ya, masuk kamar. Itu teman saya yang paramedis itu ngata, "Dok, ini cucu, Dok." Saya semula nggak ngira kalau itu adalah si cucu yang tiap hari nyambut saya itu. Begitu dikasih tahu bahwa itu cucu, saya sudah langsung nggak bisa ngomong saya. Udah, saya langsung lari ke kamar operasi untuk menyiapkan. Anak itu dibawa ke kamar operasi. Direkturnya Dr. Husam datang dan menanyakan apa yang mau kita lakukan. Kita lakukan segera dan sebagainya. Itu ada Al Jazeera mau wawancara. Kita nggak ada. Tim itu 5 orang nggak ada yang bisa ngomong. Jadi kami bukan menolak wawancara, tapi ketika mau ngomong baru ngucap satu kata gitu sudah hilang kata itu. Yang keluar itu cuma tangis gitu. Sehingga akhirnya Al Jazeera kita minta untuk mewawancarai staf lokal di sana. Diwawancarai. Kita langsung kerja. Itu operasi tanpa kata karena memang kita sudah nggak bisa berkata-kata. Ya alhamdulillah asisten yang menyediakan instrumen itu sudah sangat paham karena kita sudah 1 minggu kerja di sana itu. Saya nyaris tidak mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau saya perlu gunting itu saya hanya ngadungkan tangan gini, dia ngasih gunting. Saya perlu klaim gitu saya ngadung, dia ngelihat kasih gitu. Sepanjang operasi. Ya, 3 dokter dari tim Mercy dari Indonesia menjadi operator. Saya sendiri dokter bedah, kemudian ada dokter Dina dari Surabaya itu dokter bedah juga, kemudian ada dokter Ginta itu dari Jakarta itu dokter kebidanan. Jadi kami bertiga operasi bareng itu sampai selesai. Dan ini yang unik yang saya sudah kirimkan ke Mbak Lulu kemarin. Di tengah-tengah operasi itu tiba-tiba perawat yang bantu kami operasi itu melantunkan syair yang saya dengarkan jadi tambah merinding, nggak bisa ngomong apa-apa karena judulnya itu, syairnya itu yang saya tahu artinya lanallah gitu. Artinya kita punya Allah gitu. Dari judulnya itu saja saya sudah lebih nggak bisa selain sambil kerja sambil nangis gitu. Karena syair itu menceritakan bagaimana bahwa apapun yang terjadi dengan kita punya Allah gitu. Orang cerita tentang kehancuran negeri, orang cerita tentang kematian seorang pemuda, orang bercerita tentang pengusiran. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Sampai syair itu dibaca selesai dan alhamdulillah ternyata itu direkam oleh teman saya. Sehingga saya bisa sebarkan itu gitu. Sampai sekarang saya kalau melihat lagu itu, syair itu, saya merinding, nangis saya sampai sekarang. Nah, itu yang terjemahkan kebetulan ada teman Ustadz dari Jakarta yang saya minta tolong terjemahkan ini untuk saya publikasikan. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari beliau mengirimkan terjemahan itu yang kemarin saya kirimkan. Itu operasi yang saya tidak akan pernah lupakan itu. 2 operasi itu. Ya. Alhamdulillah gadis kecil itu ketika kami dievakuasi paksa oleh Israel, gadis kecil itu masih selamat dalam kondisi yang stabil. Tetapi sekarang seperti apa? Wallahu a'lam. Kami tidak mendengar berita lagi karena kebetulan kontak saya Dr. Mahmud yang biasanya saya hubungi ternyata syahid juga sesudah kami tinggalkan. Dia menjadi korban tembakan dari Israel juga. Ya, termasuk juga dokter, ini apakah operasi yang dilakukan tadi 150 ya, kemudian menyelamatkan warga Gaza, apakah bukan hanya Muslim saja gitu dok? Oh enggak, sama sekali kita tidak pernah menanyakan ketika mau nolong orang agama sampean apa gitu, sama sekali tidak. Dan kalau ada yang menganggap bahwa konflik Israel Palestina itu adalah konflik Yahudi Islam, itu sama sekali keliru ya. Di Gaza City itu ada rumah sakit baptis. Jadi rumah sakit baptis itu kayak kalau di Jogja mungkin Yakum lah gitu ya, Petrus Davanti Rafe kayak gitu ya. Itu dihancurkan juga sama, padahal judulnya jelas rumah sakit baptis Al Arabi gitu. Itu dihancurkan juga sama.
Jadi memang sama sekali tidak ada gambaran bahwa ini adalah perang antar agama. Nah, yang dihancurkan semua. Tidak peduli siapapun. Itu yang kesan yang saya tangkap. Makanya dan melihat kehancuran itu, saya pernah sampaikan juga di media bahwa sebenarnya tidak perlu harus menjadi Muslim yang baik, tidak harus menjadi Muslim yang dermawan untuk memberikan simpati dan bantuan kepada warga Gaza yang sekarang sedang disakiti. Asal kita jadi manusia yang masih punya hati saja. Cukup jadi manusia punya hati. Maka kita pasti akan menjadi tersentuh hati kita dan memberikan kepedulian kepada warga Gaza. Kecuali kalau kita manusia tapi tidak punya hati. Mungkin kita akan mengatakan bahwa Gaza ngapain kita pikirin. Mungkin. Tapi kalau kita masih punya hati, sekeras apapun hati kita, pasti kita akan mengatakan bahwa Gaza adalah saudara-saudara kita yang kita harus peduli. Sekarang kelaparan sudah di luar batas yang bisa diterima. Kalau pengalaman Mas Nanang sendiri seperti apa mereka? Dengan cara apa mereka itu bertahan itu? Iya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan Dr. Taufik ya. Ketika kita berangkat ke Gaza itu kan ekspektasinya kita membantu ya, tapi pada dasarnya sebenarnya kita yang dibantu gitu. Kita dibantu untuk tahu bentuk asli dari kemanusiaan itu seperti apa. Kita dibantu untuk tahu bagaimana wujud dari ikhlas yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kita by definition tahulah apa itu ikhlas gitu, tapi bagaimana penerapan yang ya kafah ya dok ya, itu ya baru kita saksikan di Gaza gitu. Bagaimana ketika tadi Dr. Taufik sampaikan ketika seorang ibu kehilangan anak, ya pada satu momen yang dia berduka gitu, tapi setelahnya ya dia menjalankan hidup sebagaimana biasanya saja gitu. Artinya bahwa apa yang terjadi, baik itu sebuah tragedi maupun kebaikan, ya semua itu memang sudah menjadi ketetapan Allah gitu kan. Artinya kita sebagai insan, sebagai manusia itu ya menjalani, dan pada prinsipnya mereka selalu berpikir bahwa seburuk apapun yang terjadi pasti akan ada hal yang baik, maksudnya itu akan selalu baik seperti itu. Jadi ya itu yang kemudian banyak merubah kami ya dok ya, tim yang dikirim ke Gaza. Seperti apa nih misalnya dokter nih pada saat operasi gitu ya, bagaimana sih mereka itu gitu ya, perasaannya mau dioperasi? Tadi kan dokter bilang perutnya kena ledakan, yaudah langsung dioperasi aja gitu. Iya, kita jadi begitu ada korban datang, kita kan selalu berpikir mana yang harus dikerjakan dulu gitu. Cuma memang perbedaan prosedur yang kita lakukan. Kalau di sini kan kita ada gini, iya apa tidak, kalau gitu ronsen dulu, ya atau tidak USG dulu. Di sana pertama karena keterbatasan, yang kedua karena ya kita yakin aja gitu bahwa kalau ada luka di perut terus kemudian pasiennya shock, pasiennya kelihatan kurang darah, ya kita yakin pasti ada perdarahan gitu, buka gitu. Jadi tidak ada ceritanya USG dulu dan sebagainya. Anestesi? Oh, anestesi juga gitu sama. Dibius, tanpa dibius? Oh, kalau yang operasi besar pasti. Ya. Oh. Tapi kalau operasi jahit kepala 15 jahitan, nggak pakai. Bagaimana mereka melakukan itu? Ya mereka akan menahan. Mereka bertahan, dan itu tadi yang bikin kita nangis adalah kalau ada laki-laki dewasa gitu, jahit 10 jahitan, 15 jahitan gitu. Saya karena biasa kerja di Indonesia, saya selalu minta obat bius gitu. Barangnya ada, itu barangnya ada. Dan perawat yang bantu saya akan menyiapkan itu gitu. Tapi mereka yang mengatakan, nggak usah dok. Tidak usah dok. Saya nggak bayangkan 15 jahitan. Nggak usah dok. Nanti akan ada orang yang lebih memerlukan dari saya gitu. Jadi akhirnya karena dia nggak mau ya,
temennya yang memegangi kakinya dia, yang memegangi tangannya dia kan selalu mengatakan, ingatkan itu, alhamdulillah, khair insya Allah, katakan alhamdulillah. Dan itu pasien akan mengatakan itu, alhamdulillah, khair insya Allah, alhamdulillah, pasti ini baik, ini pasti baik insya Allah gitu. Tapi sambil menahan sakit gitu. Jadi yang keluar alhamdulillah, tapi sambil, jadi jagung itu keluar segede-gede keringat gitu. Kebalik maksudnya, keringatnya keluar segede-gede jagung karena nahan sakit gitu. Sementara yang kedua adalah alhamdulillah, pasti ini baik gitu. Akibatnya apa? Dokternya yang sambil jahit gini, sambil udah biar gak ketahuan ya, wah, apalah ini. Dokternya yang nangis, jadi yang nangis bukan pasiennya, tapi dokternya yang nangis gitu. Itu setiap kali kejadian seperti itu. Saya hanya menggunakan obat bius, mereka hanya mau saya pakai obat bius kalau saya jahit anak-anak. Kalau jahit anak-anak, kadang-kadang mereka kata nggak usah gitu, tapi saya nggak. Saya minta obat bius. Jadi kalau untuk jahit anak-anak saya nggak mau ditawar, saya minta obat bius. Baru mereka mau ngasih gitu. Tapi kalau dewasa mereka yang nggak mau. Itu yang salah satu yang membuat saya kira iya pantas kalau 1 tahun masih ada yang bertahan. Di sana itu saya waktu meninggalkan sana suhunya 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius itu dalam ruangan pakai jaket double saya. Kalau tidur udah jaket, tutup leher, tutup kepala, kaos kaki, masih pakai selimut. Mereka nggak punya itu. Dan mereka bisa bertahan lewat 2 musim dingin. Musim dingin 23, musim dingin 24. Jadi tanpa listrik di rumahnya, tanpa air bersih. Sementara kami di ruangan tertutup, AC-nya bahkan bisa jadi hangat dan sebagainya. Itu mereka bisa bertahan. Nah, itu yang saya bilang nggak masuk akal mereka bisa bertahan. Iya. Mas Nanang, pelajaran apa yang terbesar yang Mas Nanang bawa pulang ke Indonesia dari Gaza itu? Ya, sebenarnya ketika kita masuk ke Gaza itu kita jadi sadar ya bahwa kita sebagai manusia itu pada akhirnya sangat kecil ya. Artinya kita tuh datang dengan segala macam keterbatasan gitu. Artinya bahkan tidak ada jaminan keamanan untuk kemudian kita bisa beraktivitas di dalam gitu. Di satu sisi kita menyadari betul kelemahan kita sebagai individu gitu. Tapi di satu sisi kita juga melihat bagaimana masyarakat Gaza itu begitu sangat kuat tidak hanya sebagai individu gitu, tapi mereka juga sangat kuat sebagai sebuah komunitas masyarakat gitu, yang mana itulah yang mungkin salah satu hal yang membuat mereka bisa bertahan sampai sejauh ini gitu. Dan tentu buat saya pribadi akhirnya bisa itu menjadi refleksi juga ya, bahwa ternyata Allah itu sudah sangat baik kepada kita gitu. Artinya dengan segala macam privilege yang kita dapatkan, artinya sudah sepantasnya bahwa rasa syukur itu tidak hanya diwujudkan dalam perkataan saja, tapi bagaimana kemudian apa yang kita peroleh, privilege yang kita miliki itu juga bisa kemudian kembali bermanfaat gitu. Itu yang mungkin yang penting itu. Artinya rasa syukur itu perlu untuk kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan kita gitu. Tidak hanya dalam konteks Gaza menurut saya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kemudian kita bisa terus bermanfaat, itu merupakan wujud rasa syukur kita juga ya. Kalau Dr. Taufik sendiri? Kalau saya sendiri kebetulan saya biasa ngisi ngaji ya, jadi saya akui sebenarnya 3 kata itu bukan kata yang asing untuk saya, karena mungkin sudah 5 tahun terakhir ini itu menjadi materi kuliah saya di pengajian-pengajian, bahwa kita kalau mau
bahagia, kalau mau tenang hidup kita. Maka yang boleh kita katakan ketika mensikapi apapun diberikan oleh Allah itu mesti hanya itu. Kita husnudzon kepada Allah bahwa ini yang terbaik, insya Allah, alhamdulillah. Tapi sekali lagi itu adalah materi kuliah gitu. Tapi untuk menerapkannya sendiri, wah, saya masih jauh dari itu gitu. Tetapi justru di Gaza inilah saya lihat bahwa itu dilakukan. Dan mungkin itu yang membuat mereka bertahan. Dokter, pesan perdamaian? Ya, saya hanya bisa berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan apa yang terjadi di Gaza ini akan dilihat oleh seluruh dunia untuk kita idamkan bersama satu dunia yang tidak seperti yang ada di Gaza sekarang. Karena bagaimana kekejaman perang itu, bagaimana luka-luka yang merobek perdamaian itu bisa menghancurkan sebuah negeri yang semula seindah Gaza sekarang menjadi seperti Gaza yang ada sekarang. Teman-teman bisa melihat foto atau video banyak itu. Gaza sebelum perang dan Gaza sekarang. Itu betul-betul dua hal yang sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dan itu adalah karena rusaknya perdamaian. Pasti kita tidak ingin itu terjadi di negara kita. Oleh karena itu, mari kita berikan empati, kita berikan simpati kepada mereka yang sekarang sedang terlukai itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Mas Nanang juga. Dari cerita mereka sebenarnya kita bisa belajar bahwa kemanusiaan tidak mengenal suku, agama, ras, atau apapun itu ya dok ya. Ya. Ya, dan artinya ketika kita mendengar kisah ini, kita jadi punya pilihan membiarkan kisah ini lewat begitu saja atau menjadikannya pengingat bahwa damai memang bukan hanya sekedar kata tapi yang harus kita rawat dan kita berikan empati juga begitu ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter dan sampai jumpa di Pacelaton edisi yang lain. I love you, Gaza.